Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdallah, syukran laka ya Allah, salatan wassalamun alaika ya Habiballah, amma ba'd. Bisa jumpa lagi dengan saya Yulia Kamila di program kesayangan kita, yaitu program Ihfal Jam'iyah. Dan kali ini pemirsa kita akan bahas sebuah tema media pesantren dan masyarakat kota tentunya. Dan alhamdulillah juga telah hadir di studio ada narasumber saya yang luar biasa. Ini beliau adalah Sekretaris PWRMI NU Jawa Timur. Segera kita sapa ada Haji Abdul Azim. Assalamualaikum Gus Azim. Baik, sehat ya Gus ya. Alhamdulillah. Ini sehat. Alhamdulillah sehat Gus. Gus, kalau kita punya tema media pesantren dan masyarakat kota, ini bisa disampaikan ya Gus di awal segmen ini, apa istilahnya pemahaman kita selama ini tentang, atau dari Gus Azim sendiri tentang media pesantren seperti apa ya Gus ya? Alhamdulillah Mbak Yulia, di akhir-akhir ini media pondok pesantren sangat berkembang pesat. Gitu ya? Alhamdulillah masing-masing pondok pesantren hari ini bermigrasi menjadi mentransformasi diri mengikuti zaman. Dan yang tergabung saja setidaknya yang saya tahu ada sekitar 2 atau 3 komunitas di pesantren ini. Ada komunitas media, ada juga komunitas media sosial. Itu setidaknya ada 2 media, ada yang tergabung di media Pondok Jatim, dan juga ada juga di admin Instagram Santri. Ini komunitas-komunitas teman-teman di media yang ini baru media sosial. Belum lagi media amplifikasi yang lain. Alhamdulillah NU menjamur di berbagai lini dengan berbagai segmentasi yang ada. NU online hari ini menjadi rujukan bagi masyarakat NU di perkotaan. Saya kira nanti mungkin ada Mas Alfian yang juga pimretnya NU online akan hadir juga di tengah-tengah kita. Ini menggambarkan bahwa transformasi digital ini juga membawa dampak positif dengan di media pondok pesantren. Memang kalau dulu kita ini sangat kurang melek di media sosial. Jadi hal-hal yang sangat-sangat menarik di pesantren itu jarang terpublikasi di media. Terekspos jarang. Ya kan, padahal ada fenomena kecerdasan seperti contohnya Gus Baha misalkan, yang hanya ngaji secara tekstual dengan kaidah kitab kuning bisa berhasil terpublikasi secara masif karena sesuai dengan harapan. Lah, bentuk-bentuk seperti Gus Baha ini kan juga banyak di pesantren, cuman memang sangat lemah sekali di dalam publikasinya. Lah, padahal sudah lama ya itu ya Gus Azim ya? Sudah lama sekali. Jadi kalau kita ngomongin perspektif pesantren, ya kan, di kitab-kitab salafus saleh itu sudah menjawab segala dinamika yang ada. Kita coba saja, kita ngaji misalkan, kita ngaji Ihya karya Imam Ghazali saja, sudah bisa menggambarkan bagaimana orang harus mendekatkan hatinya kepada Allah tapi harus bersosial dengan dipadu dengan tasawuf misalkan. Ini sebuah hal yang luar biasa sebenarnya, tapi jarang juga terpublikasi di pondok pesantren. Lemahnya di situ dulu ya. Itu dulu. Sekarang Masya Allah hampir pondok-pondok pesantren yang sepuh di dalamnya sudah ada Ma'had Ali. Ma'had Ali, gitu ya, Ma'had Ali itu sangat berpengaruh di dalam peningkatan intelijensia. Cuman ya kita tahu di ranah akademis ya, bagaimana jurnal harus terpublikasi dengan baik, gitu kan. Lah ini juga mungkin saya kira tahun-tahun mendatang ini juga akan berakselerasi dengan sendirinya, lah. Kadang-kadang lucu juga ya dengan perkembangan zaman. Gawakis yang dulunya itu tabu dengan pendidikan, sekarang hari ini dengan adanya Ma'had Ali misalkan, itu semua gus-gus jadi ikut aktif research. Loh, kok aku nggak kata gus-gus ya ini? Lah aku nggak jurumiyah tok, aku sih sok kayak wong paling pinter saat dunia katanya beliau. Loh,
Memang iya. Sebenarnya kajian yang ada di dalam pesantren itu lebih dalam, cuman selama ini kita tidak explore itu dengan baik, ya kan? Media juga, tapi alhamdulillah media sosial ini sangat-sangat membantu. Juga media-media NU, masya Allah, sangat membantu. Lah amplifikasi di media inilah yang perlu diduplikasi oleh teman-teman yang ada di dalam, maksudnya di zona pesantren, untuk dapat lebih terbuka menyampaikan sesuatu. Betul. Dan alhamdulillah dengan adanya perkembangan zaman ini, saya lihat beberapa gawagis juga sudah sangat luar biasa sekali followernya. Oh, Masya Allah. Nah ini kan berarti menggambarkan daya terima masyarakat secara luas ini masif ya. Masif ya. Bahkan jutaan, ratusan ribu itu kan di luar dari jangkauan secara terjadi. Mungkin ya kalau di pesantren hanya bisa menjangkau bukan hanya sih, sebenarnya juga luas seperti Ploso misalkan 20.000 santri gitu kan. Dari itu saja, jika itu juga bekerja dengan baik, ya kan, beragregat dengan baik, kita coba bayangkan bagaimana media-media kita. Itu baru satu pondok loh ya, baru satu pondok, ya kan. Subhanallah. Belum lagi Lirboyo 25.000 lebih, hampir 30.000 lebih mungkin. Ini kan luar biasa sekali lah. Kemampuan, kadang-kadang kita memang naif kalau kita ngomong baiknya toh, ya kan. Betul. Baiknya aja kan ya nggak baik juga. Ya kadang-kadang kita juga harus muhasabah diri. Memang kita juga kadang lemah di dalam penulisannya, ya kan. Nah, tapi insya Allah itu kan berproses. Itu kan berproses dengan adanya media yang sangat terbuka ini. Mungkin insya Allah sambil ini sih semakin berkembang sehingga sesuai dengan harapan masyarakat banyak, terlebih masyarakat kota. Betul. Yang sangat sekali kalau saat ini riset itu nomor 1 adalah Google kan. Sebelum apa-apa dia tanya dulu Google dulu. Serba bisa. Bagaimana ya kan? Belum lagi medsos yang terintegrasi, apa itu TikTok, Facebook atau Instagram. Kalau nggak ada, ya mungkin nggak ini juga gitu. Gitu kira-kira. Baik. Jadi kalau kita bicara tentang media pesantren itu bisa nggak Gus itu difungsikan untuk internal menginformasikan ke kalangan santri, kemudian juga eksternal ke masyarakat kota, ke masyarakat luas begitu Gus? Harusnya sangat bisa, khususnya dalam bidang keilmuan untuk menjawab dinamika di lapangan, dinamika di masyarakat luas. Kira-kira itu bisa dimanfaatkan seperti itu, ya kan? Baik, kita jelasin aja ya. Baik. Dan Habib, ini menarik sekali untuk dibahas kalau bicara media ya Gus ya. Apa tadi Gus istilahnya? Ada kata-kata kolot atau apa? Kemudian kita saling mengingatkan di media sosial. Itu juga cerminan yang luar biasa bagus ya Gus. Dulu itu pesantren dinilai eksklusif. Seorang di luar pesantren seolah-olah tidak bisa mengkritik. Padahal sebenarnya terbalik situasinya. Kita ini di zona pesantren itu adalah ranah tabayun yang luar biasa. Bahkan tentang keilmuan sangat terbuka. Betul. Hal ini terbukti beberapa saya amati, saya juga pengamat medsos. Saya amati beberapa nawaning gawagis yang lebih familiar untuk menjawab fenomena di lapangan. Ini sangat diminati. Dan saya lihat juga komen-komen atau pertanyaan-pertanyaannya ini juga kadang-kadang out of the box, di luar ranah pesantren, gitu kan. Fenomena-fenomena ini bagus sekali untuk menjadi media bahwa proyeksi keilmuan yang ada di pesantren ini benar-benar sangat luas. Kalau kita ngomongin masalah khed aja, dinamikanya luar biasa. Padahal itu sangat-sangat sekret di ranah perempuan. Boleh nggak sih aku ini sholat? Aku boleh nggak sih? Lah,
peran media, khususnya media sosial, sangat-sangat perlu. Dan saya berani menjamin dan saya berani membuktikan, mungkin ini menjadi konsumsi halayak ramai di di medsos itu. Kalau jenengan ada nawaning, pasti langkung seneng, langkung remen atau langkung suka ketika jenengan mengadakan jalur pribadi dan tanya. Saya jamin pasti dijawab, khususnya masalah hukum. Masalah hukum lah. Media ini sangat-sangat luar biasa sekali di dalam turut serta bersama-sama mengembangkan atau berdakwah lewat media ini. Contoh lain, hari ini hampir masyarakat tua, muda, semuanya download NU online. Bukan untuk yang paling sering diakses apa? Jadwal waktu sholat. Ya betul kan? Betul kan sih? Ya, sangat betul sekali dan sangat asik sekali. Kemarin itu kita berdebat, Mbak. Pernah ini ada satu cerita. Saya itu berdebat. Ini awal puasa. Saya itu main ke tempatnya teman saya. Mohon maaf, kan awal puasa kemarin ada pergeseran antara NU dan Muhammadiyah. Yang NU yang akhir, yang Muhammadiyah di awal kan. Kebetulan kita itu kita itu ngobrol-ngobrol nih. Kok ini udah sholat isya ya? Gak nunggu ru'yatul hilal. Sebenarnya bagaimana kan gitu. Tapi jadwal di NU online saya ini kok belum waktunya. Loh, kayak apa sih kok belum waktunya? Oh wes Pak, saya bilang itu teman saya bilang apa? Sudah Pak, ini sudah waktunya sholat ini. Didorong gitu loh. Kita komparasi, jret. Bapak ini pakai teori, jadi teori falakiyah itu juga banyak. Kadang-kadang pergeseran teori falakiyah dengan satu dengan yang lain itu bisa sampai 12 menit sampai 15 menit. Berarti kan selisihnya berarti kan sampai sholat. Sholat sudah selesai, itu sholat kok ini belum azan. Jadi artinya apa yang saya gambarkan hari ini artinya bahwa kebutuhan akan teknologi itu, media itu sangat-sangat dibutuhkan, Mbak Yuli. Betul. Dan semua orang pegang, saya juga pegang. Akhirnya, ini pakai teori ini dan ini pakai teori yang lain. Akhirnya, itu ada juga. Oh iya. Makanya ya ini mungkin juga menjadi jawaban kaula muda, pengen buka cepet ya cari yang penghitungan falaknya kira-kira cepat. Oke. Subhanallah. Ya artinya benar-benar dibutuhkan ya Gus Azim itu ya media itu ya. Oke. Baik. Oke. Dan dengan saya sampaikan tadi di awal bahwa saya kedatangan tamu lagi yang sangat-sangat spesial. Ini ada pimpinan dari NU Online, ada Mas Ivan Aulia Hasan. Assalamualaikum Mas Ivan. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Sehat ya. Oke, baik. Mas, ini kita sudah berjalan 2 segmen ya. Sekarang miliknya Mas Ivan kayaknya deh. Habisin semua. Enggak, kita bagi lagi satu-satu aja. Mas Ivan. Oke. Mas Ivan, ini kita bicara tentang media pesantren dan masyarakat kota begitu. Ada nggak di sana kalau jenengan kan orang-orang media begitu bahwa ada perbedaan signifikan nggak dalam pendekatan redaksi peliputan berita antara pemberitaan di media pesantren dan juga media konvensional begitu? Oh tentu ada ya. Media konvensional itu kan mencakup, pertama prinsipnya adalah mencakup berita-berita yang general ya, berita-berita umum. Ya, isu-isu nasional, ya, polhukam, isu ekonomi dan macam-macam ya. Sementara media pesantren ini kan punya ceruk tersendiri. Ya, yang mungkin ini menjadi diferensiasi media tersebut dari media-media mainstream, dari media-media nasional. Ceruk media pesantren ya pesantren itu sendiri, baik berita pesantren ya, berita tentang santri, berita-berita tentang NU yang tidak bisa orang-orang dapatkan dari media mainstream. Gitu. Nah, itulah kenapa ini Gus, media pesantren itu perlu dan harus ada. Ya kan? Karena tidak semua media mainstream itu peduli dengan pesantren. Ya. Tidak semua media mainstream itu meliput pesantren setiap hari. Seutuhnya juga. Kalaupun meliput, ya kadang-kadang tidak seutuhnya. Nah, siapa yang harus menyuarakan itu kepentingan itu? Ya pesantren itu sendiri. Ya. Adapun media-media di kalangan NU ya, seperti NU Online sebagai media resmi PBNU,
kemudian media-media dalam jaringan NU, teman-teman NU yang bikin media dan wartawan-wartawan NU, ya mereka bareng-bareng mengamplifikasi melalui media masing-masing. Tapi yang utama dan terutama adalah pesantren itu sendiri. Gitu. Jadi dari dalam gitu ya, Mbak? Dari dalam. Seru ini, Mbak. Ya. Kalau kita diskusi. Oh iya, karena kan yang peduli ya sama pesantren. Kalau media besar ini mereka akan membicarakan pesantren secara mendalam. Pertama, menjelang hari-hari besar Islam, di puasa. Kedua, kalau ada kasus. Kasusnya macam-macam ya. Ada kasus politik, ya. Ada kasus yang lain, macam-macam lah. Pokoknya kalau menjelang tahun baru Islam, menjelang hari besar Islam, kalau ada kasus. Di luar itu kan, ya biasa saja, sepi-sepi saja. Ya kadang setengah lupa lah, Mas. Setengah khilaf. Oke. Kemudian bisa nggak ini berarti jadikan jembatan begitu ya, Mas Irfan, untuk apa informasi apapun dari pesantren atau ke masyarakat kota gimana ini kalau masyarakat kota? Ya, kalau masyarakat kota ini kita dalam konteks ini membincang tentang masyarakat Muslim urban, ya, kebutuhan masyarakat Muslim urban. Saya pikir memang ada perbedaan antara kebutuhan keagamaan ya. Kebutuhan pengetahuan keagamaan secara umum antara masyarakat urban dengan masyarakat di desa, dengan masyarakat rural. Nah, sementara pergeseran demografis Indonesia ini kan semakin menuju ke dominasi masyarakat urban. Ya. Saya tidak tahu survei terbaru itu berapa, ya, orang Indonesia yang dianggap atau dikategorisasikan sebagai masyarakat urban, tapi survei Alfara tahun 2019, dan mungkin ada survei terbaru ya update-nya, dan survei salah satu LSM di Jakarta, saya lupa namanya, lembaga riset di Jakarta, saya lupa namanya, yang menyatakan bahwa sekitar 65% warga NU ini sekarang kategorisasinya adalah masyarakat urban. Ini menarik ya. Jadi, gitu ya, Mas? Iya. 65% ya, Pak? Iya, coba kalau amplifikasi 60 sampai 65% itu ternyata masyarakat urban. Dan ini pernah dibincangkan di podcastnya Suara NU ya. Nah, artinya apa? Ada pergeseran demografis ya. Artinya NU pun ya, baik sebagai jam'iyah maupun jamaah ya, harus siap menghadapi perubahan demografis ini. Gitu. Dengan cara apa? Pertama misalnya kebutuhan dakwah. Strategi apa yang harus dilakukan oleh NU untuk menghadapi perubahan demografis ini? Untuk menghadapi jumlah masyarakat urban yang semakin banyak. Sementara secara tradisional, NU ini lebih berpengalaman dalam melayani masyarakat rural. Ya. Ya. Bahkan usia melayani masyarakat ruralnya itu lebih dari usia Nahdlatul Ulama. Ya. 400 tahun. Ya. Kalau kita ambil dari zaman Wali Songo ya, ditarik dari zaman abad ke-16 kan kita sudah 500 tahun bahkan melayani masyarakat rural. Sementara di negara ini sedang terjadi perubahan demografis yang cepat. Nah, ini yang kami di NU Online sedang bersama-sama dengan teman-teman di Lembaga Bahthul Masail PBNU merumuskan strategi untuk merangkul Nahdlatul Urban. Ini penting. Jadi Nahdlatul Urban NU-nya untuk melayani kebutuhan masyarakat urban. Ya, masyarakat urban ini cenderung mengharapkan jawaban-jawaban yang instan atas pertanyaan-pertanyaan kefikihan. Misalnya, simple. Ini hukumnya TikTok haram atau halal? Ya. Hukumnya ngecat rambut itu haram atau halal? Ya. Hukumnya pakai skincare yang diimpor dari Korea itu haram atau halal? Ya, mereka butuh cepat jawaban yang yes or no. Ya. Tapi kalau di NU jawaban ini kan membutuhkan proses yang panjang. Ya. Ada bahthul masail, ya, ada implementasinya panjang. Ya. Implementasinya ada proses akademik, ya, ada proses intelektual yang panjang ya, untuk menghukumi fenomena-fenomena kontemporer. Ya, sementara masyarakat urban nggak mau mikir soal Imam Syafi'i ngomongnya ini, imam itu ngomong ini. Udah lewat nggak mau tahu. Pokoknya ini haram atau halal. Allah karim. Bagaimana menjembatani? Nggak perlu sanad juga kan? Nggak perlu sanad juga. Pokoknya ini haram, barang ini haram atau halal. Ya.
Sebagian besar begitu kan ekspektasi masyarakat keagamaannya. Nah, bagaimana kita menjawab pragmatisme seperti ini? Itu kan perlu ada strategi baru. Betul. Strateginya itu sudah terjawab apa belum, Mas Ivan? Nah, nanti ini dijawabnya Mas nanti dijawabnya nanti. Oke. Siap. Baik. Saya kembali ke Mas Ivan dulu. Mas, sudah ketemu nggak strateginya tuh tadi yang dibincangkan? Nah, strategi ini sedang kami godok. Jadi belum ada strategi yang kita anggap ajak dan bisa berlaku untuk jangka waktu yang lama. Makanya NU Online pun nggak bisa sendirian, meskipun kita punya banyak penulis keislaman ya. Makanya kita menggandeng LBM ya, karena teman kita yang paling dekat di PBNU ya, yang bisa digandeng LBM. Nah, kami membutuhkan jaringan pesantren ini ya, sekaligus membicarakan tentang persoalan tadi yang saya bahas ya. Kalau saya bayangkan media ya, media-media NU terutama ya, ini dan pesantren menjadi ekosistem yang saling memperkuat dan saling melengkapi, sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan macam itu ya, kebutuhan-kebutuhan terbaru dari masyarakat NU, kita bisa secara bareng-bareng merumuskannya. Ya, NU Online juga udah jadi jawaban hari ini, Mas. Sekarang relatif sudah menjadi jawaban ya. Di Google kita sudah cukup mendapat otoritas ya. Artikel-artikel keislaman NU Online itu sangat banyak dan sangat kuat. Sehingga kita mencari kata kunci tertentu yang berhubungan dengan fikih itu paling teratas biasanya NU Online karena kita punya otoritas di Google. Tapi kan pertanyaan masyarakat ini dinamis. Ya, dinamis dan berkembang. Ya, selalu ada pertanyaan baru. Bayangkan email redaksi NU Online itu email DM ya, DM di medsos, baik di Twitter, Instagram maupun Facebook, itu minimal ada 30 pertanyaan dalam setiap hari. Ya, minimal itu 20 sampai 30 pertanyaan. Ada aja yang nanya yang dari yang mulai receh sampai yang sifatnya filosofis itu ada. Nah, artinya jadi masyarakat sekarang harusnya diganti, Mas. Pesantren NU Online. Wah, nggak berani kita, Pak. Berani berapa? Nanti kita diomelin sama RMI. Di komen ya Gus ya, di komen Gus ya, di komen. Nanti kita diomelin sama RMI. Kira-kira begitu, Mbak. Itu saya pikir di titik itulah butuhnya ekosistem yang baik antara media, ya, media-media NU dengan jaringan pesantren. Kira-kira begitu. Di sana memuat tentang budaya dan tradisi keislaman juga ya berarti Mas Ivan untuk dari media. Di media kita dan itu mendapat porsi yang lumayan besar di NU Online. Karena bagaimanapun ya NU ini kan napasnya adalah tradisi ya. Napas NU ini adalah tradisi yang sudah berkembang selama kurang lebih setengah milenium di Indonesia. Dan masih bertahan sampai hari ini. Bayangin 500 tahun masih bertahan sampai hari ini. Kalau kita hitung dari abad ke-16 ya. Kalau itu tidak kita amplifikasi ya, kalau itu tidak kita rawat ya, bahaya kita sebagai bangsa. Kira-kira begitu, Mbak. Benar-benar. Dan bukan dan negara juga akan menjadi berbahaya juga. Betul. Jika tidak pandai juga. Kadang-kadang pergeseran yang bisa di-move-kan itu kan karena hukum. Betul. Nah, kalau itu nggak ada jalan tengahnya ya bisa juga bahaya. Benar kata Mas Ivan, bahaya buat bangsa. Ya. Kalau dari media pesantren gimana Gus Adib? Ini bisa enggak istilahnya memainkan peran gitu dalam hal meredakan konflik sosial misalnya? Di peran kami di RMI khususnya untuk pesantren sebenarnya kami juga menunggu untuk ada kisi-kisi lah dari para senior khususnya dari media. Hari ini Mas Ivan juga hadir untuk menjawab tantangan itu dan alhamdulillah tadi sangat semangat juga para pengasuh pesantren yang hari ini ngumpul sekitar 100 orang untuk merumuskan hal ini dan semuanya saya kira punya semangat yang sama, Mas. Tinggal nanti kita bagaimana bentuk amplifikasinya. Satu frekuensi dan semuanya sama harapannya. Bagaimana masyarakat luas ini bisa menjangkau pondok pesantren dengan cantiknya, kayak gitu kan kira-kira Mas ya. Dengan cantiknya dan juga kalau boleh saya ngomong dengan asiknya juga. Betul. Jadi
tidak juga harus kaku, tidak juga harus ini, karena yang kita bahas di segmen awal tadi bahwa pesantren hari ini yang dulunya dinilai orang-orang eksklusif sekarang membuktikan dirinya, membuktikan jati dirinya bahwa pesantren itu lebih terbuka. Pola keilmuan juga sangat-sangat terbuka. Kira-kira begitu, Mbak Yuli. Baik, baik. Gitu baik. ya Mas, kayak gitu. Leres Gus. Manut kalau kalian jenengan. Gula yang dari manut oke, sama oke. senior ini. Ini kalau bicara strategi tadi Mas Ivan, ini apa istilahnya targetnya itu para urban tadi itu ya? Iya, targetnya muda kalau di bisnis kita mendiversifikasi konsumen. Ya. Jadi kita sudah punya captive market, ya. Istilahnya kita sudah punya pasar yang tetap, ya, yang juga harus kita jaga. Ya, tapi kita juga merambah ke captive market yang lain, ya, ke pangsa pasar yang lain, yang selama ini mungkin terabaikan oleh teman-teman kita di NU. Kira-kira gitu, Mbak. Oke. Ini dari Gus Adin sebagai closing statement, Gus. Silakan. Ya, alhamdulillah hari ini tadi kita bisa menggambarkan bahwa peran pondok pesantren dalam keterbukaan media ini sangat ditunggu oleh masyarakat kota, sehingga apapun itu bisa teramplifikasi dengan baik dan asik, seperti yang tadi digambarkan oleh Mas Ivan. Semangatnya semuanya sama, punya harapan sama, dan tentu untuk media dakwah kita ke depan yang lebih baik. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik. Dari Mas Ivan, silakan. Sebagai closing statement, Gus. Saya akan mengulangi lagi bahwa perlu ada ekosistem yang baik dan saling melengkapi antara media-media NU, bahkan media-media mainstream dengan pesantren, Gus. Ya, agar kita menjadi dua entitas yang saling melengkapi, ya. Sehingga kita bisa media diuntungkan karena media punya bahan-bahan yang lain di luar bahan-bahan yang biasa mereka kerjakan setiap hari. Pesantren juga mendapat keuntungan karena keterbukaan pesantren jadi tersampaikan ke masyarakat. Selama ini kan mungkin belum ini ya Gus, belum terlalu maksimal untuk menyampaikan bahwa sekarang ini pesantren jangan bayangin kayak 20 tahun yang lalu ya. Gitu. Sekarang pesantren udah terbuka dan modern, kira-kira begitu. Dengan segala fasilitas dan keilmuannya tentunya. Betul. Oke, baik. Terima kasih waktunya Mas Ivan hadir di studio. Gus Adin, terima kasih. Sama-sama, Mbak Yuli. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lagi dengan kesempatan. Insya Allah. Baik. Dan pemirsa, saya sudah kebersamaan kita di program Ikhwal Jamiyah. Mudah-mudahan diskusi kita pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Yuli Kamila, segera pamit. Terima kasih dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.